Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhanillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tsawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa man khususan khasatan ila muslimat kitab nadam alana sah Muntakhab bin Muwafiq wa jami' talamiti wa masyayikhina wa mu'allifi kutub allati ta'lamna wa lamna sunnatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nadham Matlab, yang mana untuk hari ini insya Allah akan menerangkan tentang adab orang yang mencari ilmu yang ke-7. Mari kita mulai. Sebelum dimanai, kita baca bersama-sama nadhamannya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid dharain amin. Wasrif lahu darahima wa dhahaba fama siwahu kullu syai'in dhahaba. Wasrif lahu darahima wa dhahaba fama siwahu kullu syai'in dhahaba. Satu lagi. Wasrif lahu darahima wa dhahaba fama siwahu kullu syai'in dhahaba. Mari kita menai, persiapkan alat tulisnya. Wasrif lan nanjakno sira. Wasrif lan nanjakno sira lahu krana arahe ilmu. Krana lek disingkat apa? Ain ya, ain di samping. Lahu krana arahe ilmu. Darahima. Darahima ing pira-pira dirham. Ing singkatan mim fa. Pira-pira singkatan apa? Jim utawa jimim ya, di bawah. Darahima ing pira-pira dirham. Wadhabalan emas. Wadhabanan emas. Fama mongko utai barang. Fama mongko utai barang siwahu kang sakliyane ilmu. Siwahu kang sakliyane ilmu. Kullu syai'in. Kullu syai'in rupane saben-saben suwiji. Kullu syai'in rupane saben-saben suwiji eko dhahaba. Iku singkatan apa? Kha di atas. Eko dhahaba sirna apa kullu syai'in. Eko dhahaba sirna apa kullu syai'in. Pun. Niki artosipun nih. Artosipun lan kedah ampun nyantos eman-eman ngedalaken arta kangge ngragati menapa kemawon ingkang dados kebetahanipun pados ilmu. Awit sedaya perkawis sanesipun ilmu menika bakal sirna. Nah, menawi ilmu menika saged langgeng migunani. Nah, jadi Kiai Nadhim, yaitu Syekh Kiai Muntakhab bin Muwafiq, beliau menerangkan kepada kita
tentang adab santri atau pelajar yang nomor 7, yaitu biaya belajar. Beliau mengatakan di dalam nadhamannya, wasrib lahu daraima wa dhahaba fama siwa kullu syai'in dhahaba. Jadi gunakanlah dirham dan emasmu untuk ilmu. Sebab apa? Sebab selain ilmu itu semuanya akan hilang. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 7 itu ialah apa? Santri atau pelajar itu tidak boleh dia itu terlalu berhormat dalam menggunakan harta untuk keperluan menuntut ilmu. Misalnya saja yaitu untuk membayar, untuk memperoleh ilmu. Nah, apalagi menyerahkannya kepada seorang yang mengajar, yaitu ustadz atau kiai. Jadi orang yang mengajar santri dan pelajar tadi. Itu sebagai wujud puji syukur. Nah, sebab ilmu itu tidak akan hilang. Sedangkan yang lainnya yaitu harta benda, semisal uang, tanah, ataupun mobil, ataupun harta benda yang lain itu semuanya akan hilang. Suatu saat itu akan hilang. Nah, untuk dapat mencapai pada tingkatan yang pertama menjadi seorang alim itu dibutuhkan tenaga dan usaha yang ekstra. Ya, paling tidak ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Nah, 6 syarat tersebut itu disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sahabat yang lahir 23 tahun sebelum Hijriah atau 600 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau mengatakan, alana tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amma jumu'iha bibayanin dhukain wa harsin was tibarin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tuli zamanin. Artinya, ingat, kamu itu tidak akan memperoleh ilmu dengan sempurna kecuali dengan 6 syarat yang semuanya akan kusebutkan dengan jelas. Nah, 6 syarat itu apa saja? Yaitu daya ingat, kecintaan pada ilmu, kesabaran, kecukupan, bimbingan seorang guru, dan waktu yang cukup lama. Jadi, jika ke-6 syarat tersebut itu telah terpenuhi, maka tangga menuju tingkatan alim telah siap untuk ditanjaki. Nah, syarat keempat tadi dikatakan apa? Bulghoh. Nah, bulghoh itu secara harfiah artinya adalah berkecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, semua kebutuhan mulai dari makan sampai perlengkapan belajar telah tercukupi. Nah, belajar itu membutuhkan pikiran yang utuh. Nah, setiap beban pikiran entah apapun bentuknya itu dapat membagi pikiran dan akhirnya akan mengganggu kelancaran belajar. Nah, jika pelajar atau santri itu disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah, mencari ekonomi, secara otomatis kegiatan belajarnya itu akan terganggu dan pikirannya pun tidak akan fokus pada belajar. Nah, Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, wala yanalul ilma illa fata kholin minal afkari wa syughli. Artinya apa? Artinya tidaklah memperoleh ilmu kecuali santri atau pelajar yang terbebas dari beban
pikirannya dan kesibukan. Beliau juga berkata, lau kulliftu al-baslata lama hawitu al-mas'alata. Andaikan pikiranku itu dibebani walaupun itu hanya sebungkul bawang, niscaya aku tidak bisa hafal barang satu masalah saja. Bulghah ini dijadikan syarat agar apa? Agar pikiran pelajar atau santri itu tidak terbebani dengan kekurangannya. Nah, dengan demikian, jika seorang pelajar atau santri itu memiliki tekad yang besar untuk belajar, sehingga ia itu tidak ambil pusing dengan segala kekurangannya, maka itu sudah lebih dari sekedar cukup. Nah, inilah yang oleh orang Jawa tempo dulu itu disebut bakal cengkir atau kencenge pinggir. Nah, dengan modal cengkir, seseorang pelajar itu akan dengan sendirinya dia itu dapat mengatasi semua kekurangannya. Tidak sedikit santri pada masa dulu yang berangkat mondok itu dengan tanpa membawa bekal apapun. Toh akhirnya beliau itu menjadi seorang tokoh yang alim. Nah, sekarang tentang mengorbankan harta demi belajar. Nah, yang namanya belajar itu pasti membutuhkan kitab atau buku ataupun yang lain. Nah, inilah yang dibutuhkan bagi setiap orang yang ingin belajar ilmu apapun. Nah, terutama lagi yaitu ilmu agama. Kebutuhan akan buku agama itu sangatlah urgen. Nah, sampai-sampai para ulama itu menyebut kitab itu sebagai harta utama, dan mereka itu menasihatkan agar membeli buku lebih diutamakan dari kesenangan dunia lainnya. Nah, di antara nasihat berharga Dzunun al-Misri itu beliau mengatakan 3 perkara yang merupakan tanda kebaikan dari seseorang yang mempelajari ilmu agama. Apa? 1, yaitu mengagungkan ulama, mengagungkan orang-orang yang berilmu dengan bersikap tawadhu, rendah diri terhadap mereka. Kedua, yaitu menutup mata dari aib manusia, menutup mata dari cacat manusia. Yang ia perhatikan itu adalah apa? Aib pada dirinya sendiri. Jadi jangan sibuk mencari aib orang lain, tapi sibuklah untuk mencari aib diri sendiri. Nah, yang nomor 3 itu mengorbankan harta demi untuk menuntut ilmu agama, dan itu lebih diutamakan dari kesenangan dunia lainnya. Nah, kitab itu kalau di mata para ulama itu terasa istimewa. Sampai-sampai beliau itu mengatakan sebagai harta utama mereka. Nah, Al-Khalil bin Ahmad beliau itu berkata, jadikanlah buku-buku kalian itu sebagai harta utama dan nafkah hati bagi kalian. Nah, saking semangatnya para ulama di dalam mengumpulkan kitab, mereka pun jadi orang-orang pilot. Coba kita lihat keadaan Yahya bin Ma'in. Beliau itu mendapatkan harta peninggalan atau harta warisan dari ayahnya itu yang banyak sekali. Bahkan dikatakan yaitu alfi atau miliun wa khamsina alfi dirham, yaitu 1.050.000 dirham. Nah, seluruh harta tersebut itu beliau infakkan, beliau gunakan untuk mengumpulkan hadis dan juga untuk mengumpulkan berbagai kitab.
sampai ia pun jatuh pailit, sampai-sampai ia itu tidak memiliki sandal untuk digunakan. Namun karena kebangkrutannya ini, ia pun menjadi imam besar dalam jar wa ta'dil tanpa disangsikan lagi. Nah, oleh karena itu di antara ulama seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj, beliau itu pernah berkata, man talabal haditha aflasa, barang siapa menuntut ilmu hadis maka ia pasti akan jatuh bangkrut. Namun catatan yang perlu diingat, mengumpulkan buku itu tidaklah bermanfaat sampai seseorang itu membukanya dengan bermajlis bersama para ulama. Nah, Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan, dahulu ilmu itu berada dalam hati setiap orang. Nah, kemudian ilmu tersebut berpindah ke buku. Namun buku tersebut punya kunci untuk membukanya. Nah, buku saja dengan sendirinya itu tidak mendatangkan manfaat sampai buku tersebut dibuka oleh para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, Syekh Syarif Al-Hatim, Syekh Syarif Al-Hatim, beliau itu mengatakan wajib bagi penuntut ilmu mencurahkan tenaganya untuk lebih perhatian pada kitab. Nah, seharusnya yaitu mendahulukan membeli kitab daripada kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Jangan sampai yaitu luput untuk mengumpulkan kitab kecil maupun besar dalam ilmu hadis maupun ilmu lainnya. Nah, ini bukan berarti perkataan Syekh Syarif Hatim ini sampai melelehkan kebutuhan primer yang dibutuhkan ya, asal tidak sampai berlebihan. Nah, karena jika kebutuhan primer itu berupa makanan, minuman, dan pakaian sampai terlalaikan, maka ini bisa membinasakan diri sendiri. Padahal kita itu dilarang untuk membinasakan diri sendiri. Nah, ini saya ceritakan yang berkenaan dengan bondo nekat. Jadi ada sebuah kisah menarik dari seorang tokoh masyarakat yang hingga saat ini itu masih melegenda. Beliau itu adalah seorang santri miskin dari sebuah desa, yaitu di Kecamatan Balen, Bojonegoro. Nah, kisahnya seperti ini. Ada seorang tokoh masyarakat yang namanya itu hingga saat ini masih menjadi buah bibir masyarakat, walaupun beliau itu sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Beliau itu bernama yaitu Kiai Muslih. Beliau itu sangat dikagumi masyarakat. Kenapa? Karena kesabarannya yang luar biasa. Nah, salah satu contoh kesabaran beliau, suatu ketika beliau itu memergoki ada seorang yang sedang asik mengambil buah terong di kebunnya. Nah, saat beliau melihat aksi si maling, beliau itu sama sekali tidak marah, bahkan beliau itu malah menghampirinya. Nah, ketika melihat pemilik kebun datang, si maling itu langsung pergi tanpa membawa apapun. Nah, si Kiai Muslih ini beliau kenal dengan si maling. Nah, karena ia itu adalah tetangganya sendiri. Akhirnya beliau kemudian mengemasi terong yang telah dipetik dan mengantarkannya ke rumah si maling tadi. Nah, tentu saja hal tersebut itu membuat si maling tambah malu, bukan kepalang. Nah, ini hanya salah satu dari puluhan kisah luar biasa beliau. Ini kesabaran beliau itu menunjukkan ketinggian ilmu beliau.
tidak semua orang itu dapat mencapai tingkatan seperti itu, yaitu adalah seorang yang sangat alim. Nah, ketika Ibnu Mas'ud mengatakan walasal ilmu bikathotir riwayah innama ilmu nurun yakadzufu fil qalbi, ilmu bukanlah teori-teori spektakuler yang banyak disampaikan. Nah, ilmu itu adalah cahaya di dalam hati. Nah, dahulu Kiai Muslih itu menimba ilmu di sebuah pesantren, yaitu di desa Sekaran, pondok yang sekarang ini telah hilang puluhan tahun yang silam. Nah, kemudian beliau itu melanjutkan di pondok pesantren Kemagung, Tuban. Nah, sebuah hikayat mengisahkan bahwasanya beliau itu berangkat ke pondok itu dengan berbekal sebuah tekad yang kuat dan beberapa potong tales rebus yang diberikan oleh kakaknya. Nah, di tengah-tengah perjalanannya menuju ke pondok, itu tepatnya di sebuah atas Gunung Kapur, Tuban, beliau itu dihadang oleh bega atau perampok dan merampas semua bawaannya. Nah, hingga akhirnya beliau itu meneruskan perjalanannya dengan tanpa membawa bekal apapun, kecuali itu sebuah tekad yang bulat untuk menuntut ilmu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, beliau itu menggunakan waktu luangnya untuk membantu pamannya yang tinggal di sekitar pesantren. Nah, dengan beberapa imbalan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makannya, beliau itu setiap hari selalu berpuasa. Nah, setiap usai sholat asar, sebelum berangkat mengaji, beliau itu membungkus karak. Karak apa? Yaitu nasi sisa yang dikeringkan. Nah, dalam kain, jadi karaknya ditaruh di kain dan merendamnya dalam air. Dan setelah tiba waktunya berbuka, beliau itu mengambil bungkusan tersebut dan karak yang telah melunak dapat dimakan. Jadi begitulah cerita beliau Kiai Muslih melewati hari-hari beliau selama bertahun-tahun sampai akhirnya beliau itu menjadi seorang yang sangat alim dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.